Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Vivi, hari ini kita kelas yang ketiga, Pak ya, Bu. Pertemuan yang ketiga ya, Ya, baru ketiga ini. keempat kali Pak. Empat ya? Oh iya, iya. Kan sudah ada videonya ya? Ya, Sudah ada videonya ya. Sudah sering dibuka lagi apa cukup yang kemarin? dibuka lah Pak, Buka dicatat, lagi. ditulis setiap omongan Bapak tuh biar Oh, gitu. terekam lagi. Berarti bisa jadi buku itu nanti. Iya, Bisa jadi buku ya. Baik, Bu Vivi, kita akan mulai kelas neurolinguistik hipnoterapi yang materi selanjutnya. Saya akan share materinya. Kita akan cermati sampai mana kemarin ya. Ini nah, terus ke checking informasi Pak. ya Bu, Iya, lanjut ke kemarin tuh terakhir kan cangking ini cangking sudah ya. connecting diri itu Pak dengan klien. Prinsip Pak. Prinsip ya. Ya, connecting diri, nah packing sama leading. Ini udah Nah, packing sama leading tuh Pak. passing leading. Iya, Ini yang atas ini ya, passing. Nah, ya. ini pilarnya ini passing dan leading. Baik, kita mulai dari sini. Agak mundur sedikit biar nyambung ya dengan materi sebelumnya. Baik, Bu Vivi, untuk hipnosis ya, hipnosis modern atau hipnoterapi modern itu prinsipnya lebih simpel, tidak ada tahapan-tahapan seperti yang di konvensional. Nah, bahkan justru pada saat kita melakukan hipnosis itu kita dalam kondisi seperti biasa ya, bercakap-cakap. Nah, harapannya adalah pada saat itu kita sudah mulai memberikan suggestion sesuai dengan outcome klien yang dibutuhkan. Kalau prinsip utamanya ada di passing and leading. Bu Vivi pernah belajar Ericksonian belum? Belum. Belum. Kalau di Ericksonian itu kan ada passing leading ya, passing leading yang rumus 321 123. Belum pernah. Belum. Jadi untuk melakukan passing itu kita bisa melakukan 3 kali passing dan 1 kali leading, itu untuk awal. Selanjutnya kita bisa lakukan 2 kali passing, 2 kali leading, dan yang terakhir 1 kali passing, 1 kali leading. Nah, ini maksudnya bahwa pada saat kita akan berinteraksi dengan klien, itu jangan langsung leading. Meskipun kata Richard Bandler itu ketika sudah tercapai passing, tanpa leading, tanpa passing itu bisa langsung leading. Hanya kita perlu kalibrasi, perlu kita cek ulang apakah kita sudah terkonek dengan klien atau belum. Gitu. Nah, cara mengkalibrasinya adalah apakah sudah ada tingkat kepercayaan, apakah sudah ada tingkat keyakinan dari klien untuk bisa menerima terapi dari kita atau bisa menerima leading dari kita. Kalau biasanya Bu Vivi pada saat menerima pasien baru ya, yang baru pertama kali ketemu, sebetulnya sudah terkonek ya, karena orang sudah mencari terapis, itu sudah terkonek. Itu sudah ada bagian dari passing. Gitu. Nah, tapi kalau pasien baru kenal nih, biasanya kan Ibu bisa mengenali ya, ada pasien yang belum trust dan pasien yang sudah trust. Kira-kira caranya Ibu gimana mengenali pasien yang, wah ini pasien kayaknya udah yakin banget sama saya nih. Wah ini pasien kayaknya ragu sama saya. Gimana Bu caranya Bu? Caranya Pak, saya yakinin dia dengan melihat caranya itu saya ini Pak, saya angkat tangannya itu Pak ya, saya jatuhin,
Kalau dia kayak ngedebuk Pak itu, tapi kalau dia lambat-lambat berarti belum ini Pak, dia belum apa itu, belum trans. Kalau dia udah trans itu Pak kan, begitu kita angkat tangannya dengan menjatuhkan tangannya dia benar-benar langsung jatuh itu berarti dia udah trans kayak itu Pak. Ya, itu kan tes suggestivity ya, maksudnya di hipnosis konvensional. Jadi ada tesnya. Nah, Iya. kalau di neurolinguistic hipnoterapi itu kita bisa tahu adanya connectedness dan trance elicitation itu bisa lebih soft ya, bisa lebih halus daripada sebelum kita melakukan sebuah tes. Jadi kalau biasanya kan kalau untuk tahu ini orang sudah trans belum, sudah sugestif, dia sugestif apa enggak, itu kan kita bisa menggunakan tes sugestivitas. Misalnya dengan tadi mengangkat tangannya dijatuhkan ya, arm raising firing test misalnya, atau dengan musical training ya, atau dengan locking of the hand dengan kayak gini misalnya. Kita tes kayak gini. Nah, itu kan masih dalam tahapan pre-induction dalam hipnosis biasa. Itu kan ya, Bu. Nah, Iya. itu pun bagian dari pre-induction awal. Nah, kalau pacing di neurolinguistic hypnotherapy itu Ibu harus bisa melakukan connectedness. Nah, connectedness itu artinya kan secara umum adalah keterhubungan ya, connect, nyambung. Nyambung. Nah, langkah-langkah Ibu untuk connectedness atau nyambung itu kira-kira menurut Bu Vivi nih, mau dengan cara apa nih biar connectedness, biar nyambung? Rasa nyaman kali Pak ya. Oke, itu indikator. Itu indikatornya nanti pada akhirnya rasa nyaman, ada rasa klik ya, rasa Ya. enak gitu ya. Nah, tapi untuk masuk ke sana itu kan butuh connectedness nih. Nah, Memandirikan pasien. apa? Mantu. Memandiri. Iya. Terus apa lagi untuk membuat connectedness? Nyaman. Nyaman. Oke, bentar. Kita lihat materi di belakang. Nah, ini prinsip connectedness itu yang pertama adalah self. Itu adalah kita sendiri. Kita sendiri merasakan nyaman, klik ya. Terus klien. Kita dengan klien. Nah, sehingga pada saat kita ketemu dengan klien, kita bisa mengukur connectedness-nya, keterhubungan kita itu dari rasa salah satunya. Kalau rasa tadi Bu bisa menjawab dengan jawaban nyaman. Ketika nyaman dengan klien berarti sudah ada connectedness. Itu salah satu indikator. Lalu kalau belum nyaman, Ibu mau melakukan apa kira-kira? Kira-kira mau menggunakan apa? Kalau belum nyaman. Kalau belum nyaman. Hmm. Paling dengan menggali informasi Pak. Jadi masih bercerita tahapannya. Oke. Kalau menggali informasi kan sebetulnya sudah pada tahapan asesmen ya. Iya. Sudah pada tahapan Ibu sudah mulai menggali orang. Nah, kan nggak semua orang ketika digali itu langsung nyaman loh Bu. Benar nggak? Iya. Nah, kalau lihat materi di sini ada connectedness, yang pertama adalah self. Pertama kita harus mengukur diri kita. Kita sudah nyaman nggak? Diri kita sendiri itu sudah nyaman nggak? Nah, kalau ada ketidaknyamanan, mendingan kita lakukan tadi self terapi dulu. Kita menterapi diri sendiri dulu, biar kita nyaman dulu ngadepin klien. Nah, kadang ada nggak perasaan nggak mood saat terapi klien? Ada lah Pak. Nah, gitu, maksudnya kayak gitu. Ada rasa mungkin pas lagi punya banyak problem, ada klien akhirnya kita harus menangani dia, padahal kita lagi punya banyak problem sendiri, sehingga sebetulnya kita sendiri sedang tidak fokus pada klien. Nah, maka kalau kita bisa tadi ya bisa menterapi diri, kita bisa punya state pada saat sudah ketemu klien, state kita sudah langsung fokus ke klien gitu.
Itu connectedness yang pertama ke diri kita sendiri. Nah, terus yang kedua adalah connectedness dengan klien. Jadi bagaimana biar kita connect dengan klien? Tadi gue menjawab dengan wawancara. Oke. Wawancara adalah satu metode awal ya untuk kita menggali. Tapi sebelum kita wawancara, itu ada satu tahapan lagi yang namanya rapport building. Kalau dalam NLP itu ada rapport building ya, building rapport. Itu bagaimana cara kita akrab dengan klien. Nah, salah satu akrab adalah dengan kita melakukan pacing. Nah, pacing itu sendiri bisa dilakukan dengan cara kita melakukan matching dan mirroring. Masih ingat ya Bu, matching dan mirroring? Ya. Ya, matching itu menyamakan, kalau mirroring itu mencermin. Tapi tujuannya sama, menyelaraskan. Jadi pada saat Ibu ingin menyelaraskan dengan klien, maka lakukan matching and mirroring. Meskipun kita nggak bisa sepenuhnya mirror, misalnya mirror kliennya kayak gini, ikut kayak gini. Kliennya misalnya garuk-garuk, ikut garuk-garuk. Nanti itu mirror yang terlalu terlihat seperti itu. Nah, jadi matching mirroring itu atau matching sendiri bisa dilakukan dengan cara matching gerak perilaku. Misalnya kliennya seperti ini. Nah, kalau kita sama seperti ini, berarti kita melakukan mirror, mencermin. Nah, ini kan nampaknya nggak etis ya. Kita klien kayak gini, kita ikut-ikut. Terus klien kayak gini, kita ikut-ikut. Nah, jadinya kan klien malah nggak nyaman pada saat dilakukan mirror. Sehingga lakukan matching mirroring ini sehalus mungkin. Seminimal mungkin, tapi sudah terjadi matching mirroring. Kalau tadi saya mengatakan yang pertama adalah matching mirroringnya menggunakan gerak tubuh. Berarti misalnya klien seperti ini, bisa jadi kita tangannya seperti ini, tapi tidak harus sama. Kalau tadi klien kayak gini, mungkin kita seperti ini. Atau misalnya klien pegang-pegang kepala ini, mungkin kita cukup sebentar aja. Tapi ada satu perilaku yang menyamai. Ini yang dikatakan dengan matching tadi. Ini matching gerak. Nah, kalau matching gerak ini banyak sebetulnya ya. Ada matching gerak non-verbal misalnya. Pada saat klien berkedip, kita juga ikut berkedip. Meskipun saatnya berbeda. Tapi ada penyamaan. Kalau kliennya di tempat tidur, kita juga duduk di bawah. Duduk di kursi misalnya. Kalau kliennya berdiri, kita juga ikut berdiri. Itu ada matching, ada penyamaan. Nah, ini kalau matching menggunakan gerak. Ya. Ada lagi matching menggunakan intonasi suara misalnya. Ibu ketika ketemu dengan klien yang orangnya tegas, orangnya cepat bicaranya, ya, itu bisa menggunakan kata-kata yang hampir sama. Non-verbalnya hampir sama dengan dia, menyamai. Tapi bukan berarti ketika ada klien marah, kita ikut marah, bukan ya. Ketika kita hanya menyamai saja. Ketika dia nadanya tinggi, kita naikkan. Biar sama. Kalau dia orangnya halus banget, kita turunkan nadanya. Itu juga bagian dari matching, penyelarasan. Ada klien datang ke tempat ibu sedang kesakitan, misalnya, ibu sakit banget bu. Oh iya ibu sedang merasakan sakit ya. Itu juga bagian dari matching. Mengulangi kata-kata klien dengan kalimat yang kita bingkai sendiri juga bagian dari pacing atau matching itu sendiri. Seperti itu. Ada klien, tapi jangan sama ya, jangan sama. Misalnya gini, ibu saya kemarin punya masalah seperti ini, dan akhirnya saya stres, saya nggak bisa tidur, pada akhirnya saya pusing banget bu ya, dan pada akhirnya saya nggak bisa belajar, dan saya akhirnya
benar-benar frustasi. Nah, terus kita ngikutin, oh berarti Mbak mengalami stres, frustasi, ya pada akhirnya Mbak nggak bisa belajar, pada akhirnya Mbak juga stres. Itu namanya mengulangi. Kalau mengulangi itu tidak etis. Nah, yang bagus kita melakukan pengulangan, tapi kita tangkap maknanya. Kita tangkap maknanya, kita tangkap kesimpulannya, terus kita lakukan tadi matching tadi. Baik Mbak, saya mengerti. Tadi Mbak menceritakan tentang persoalan yang sedang Mbak alami. Tentunya ini membuat Mbak benar-benar merasa frustasi akan kondisinya. Nah, ini kita lagi menyimpulkan apa yang dia sampaikan. Ya, ini juga bagian dari matching. Nah, terus ada lagi matching predikat. Matching predikat. Jadi matching predikat itu ketika seperti ini, ada orang, Ibu masih ingat ya, VAKGO ya, visual, auditory, kinesthetic, gustatory, dan olfactory. Masih ingat? Iya, Pak. Apa aja itu, Bu? Maksudnya gimana? Kalau Visual. Iya. VAKGO maksudnya gimana? Paling jadi menilai klien itu dari cara bicara, dari mata, Pak, lirikan mata, itu kan yang visual auditory itu, Pak. Jadi gini, kalau apa itu kan salah satu mengenali ya. Tapi kalau gini, VAKGO itu kan sebetulnya indrawi kita ya, indranya kita. Jadi kita bisa menangkap indera itu menggunakan visual, mata, kan gitu ya, auditori, rasa, terus pengesapan dan penciuman. Nah, itu kan indrawi kita. Nah, orang itu bisa menangkap informasi dari luar tergantung indera mana yang lebih dominan. Apakah orang itu dominan visual, atau dominan kinestetik, atau dominan auditori, atau dominan yang lainnya. Nah, saya katakan dominan kenapa? Karena beberapa orang itu menunjukkan salah satu itu lebih unggul, lebih menonjol dibandingkan indera yang lain. Meskipun ada orang yang semua inderanya tajam juga ada. Nah, ini sangat bervariatif ya, bervariasi, setiap orang beda-beda. Sehingga yang perlu kita amati adalah orang itu kecenderungan menggunakan inderanya itu yang mana. Gitu ya. Ketika orang itu kecenderungan menggunakan inderanya yang visual, pasti dia akan sering mengatakan kata-kata lihat, bagus, indah, takjub, cerah, ya, terus apa lagi misalnya, terang. Kenapa? Karena dia melihat, dia bisa mencermati informasinya menggunakan mata, menggunakan indera visual. Jadi ketika ada orang ngomong kayak gini, Bu, saya itu punya masalah ya. Kelihatannya masalah saya itu berawal dari waktu saya sekolah. Waktu itu saya sering kali saya melihat orang-orang itu berbuat jahat. Dan saya melihatnya bahwa itu adalah satu hal yang sangat merugikan banyak orang. Saya ngeri kalau melihat dia itu melakukan sesuatu pada orang lain dan dia mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Bagi saya itu orang-orang kejam, mereka tampak dengan wajah-wajahnya yang mengerikan. Nah, ceritanya si orang itu menggunakan preferensi yang lebih banyak itu pada indera visual. Karena dia lebih banyak menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dia lihat. Gitu. Beda lagi ketika orang seperti ini, Ibu, saya punya permasalahan, Ibu. Saya tahu hati kecil saya tidak bisa menerima ini. Tapi saya selalu menjerit
Dan saya selalu menangis dalam hati saya. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan tentunya saya selalu introspeksi diri, Ibu. Saya tahu saya orang yang tidak berdaya. Dan saya tahu diri kok, saya ini orangnya lemah. Nah, ini kira-kira orang ini kecenderungannya apa? Auditori. Auditori. Nah, ketika ada orang-orang yang menggunakan kecenderungan-kecenderungan seperti itu, kita lakukan dengan jawaban menggunakan preferensi yang sama. Itu namanya matching. Seperti itu. Gitu ya, Bu. Itu matching preferensi namanya. Atau matching panca indera. Seperti itu. Nah, ada lagi orang kayak gini, Ibu, saya sekian hari sudah merasakan lelah sekali. Batin saya selalu sakit. Saya merasa saya orang yang sangat lemah. Saya nggak berdaya. Bahkan saya untuk bangkit pun saya merasakan hal yang lemah sekali. Dan ini menjadikan hati saya semakin terpuruk. Saya semakin terperosok ke dalam. Nah, ini kira-kira apa? Kinestetik. Nah, ketika orang-orang yang seperti itu kita tangkap, setiap orang itu kecenderungannya lebih banyak informasi yang mana. Nanti tidak bisa memungkiri kayak gini, keluar kinestetik, keluar auditori, keluar visual, keluar semua. Tapi mana yang lebih ditonjolkan, mana yang lebih dimunculkan oleh orang itu. Itu yang namanya preferensi. Atau lead system. Atau drive modality. Pemegang indera yang paling peka untuk menangkap informasinya itu dari apa yang dia sampaikan. Nanti kalau orang kecenderungannya sering mengatakan hal lihat, itu berarti indera penglihatannya lebih bisa banyak menangkap informasi. Seperti itu. Nah, ketika ketemu dengan mereka, kita sesuaikan jawabannya, Bu. Ketika dia mengatakan bahwa Ibu, saya hati saya, batin saya remuk, redam, Ibu, dan saya merasakan jatuh seperti ini, terperosok ke dalam. Nah, Ibu akan menjawab, iya, saya mengerti, saya bisa merasakannya. Apa yang kamu sedang alami saat ini tentunya menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk kamu. Ini adalah laku kehidupan. Ini adalah tentang rasa dari kehidupan kita. Setiap orang akan punya rasa yang beda-beda. Nah, jadi kita nyambung nanti ngomongnya. Kenapa? Karena dia ngomong kinestetik, kita jawabnya kinestetik. Itu namanya matching. Atau matching itu bagian dari passing ya, Bu. Jadi passing itu terdiri dari matching dan mirroring. Nah, harapannya dengan matching mirroring terjadi connectedness. Seperti itu. Sampai di sini ada gambaran. Nah, ini yang paling dahsyat itu ketika kita bisa melakukan matching predikat tadi. Ya. Kita akan bisa bisa dirasakan oleh pasien kita orang yang paling mengerti. Karena kita bisa melakukan matching dengan predikatnya. Kalimatnya akan bisa benar-benar ngeresep ke mereka. Dia akan mudah trust. Pada saat Ibu bisa melakukan matching dengan predikat, nanti akan kerasa banget begitu dekatnya klien ke kita. Bahkan dia nanti nggak usah kita tanya, akan cerita masalahnya sendiri. Karena saking percayanya. Nah, kenapa harus sampai percaya? Karena kuncinya terapi hipnoterapi ini adalah di trust. Kalau nggak percaya, nggak trust, terapinya mental, Bu. Gitu. Terapinya kebuang karena ditolak oleh filter. Seperti itu. Baik, untuk passing ada yang mau ditanyakan?
Connectedness ya, ini yang connectedness ya. Saya jelaskan yang berikutnya adalah trans elicitation. Maksudnya itu apa? Trans elicitation. Nah, Ibu kan kalau apa tadi ya, meminta klien untuk seperti ini, ditarik tangannya, jatuhkan. Itu namanya tes suggestivity. Sebetulnya itu juga bagian dari trans elicitation, tapi gerak ya, motorik. Nah, sekarang Ibu harus bisa melakukan trans elicitation yang verbal. Karena bedanya hipnoterapi biasa dan hipnoterapi modern adalah metodenya. Kalau hipnoterapi biasa kan cenderung mengandalkan trans yang tadi tes sugestivitas, terus nanti deep sleep gitu ya. Kalau ini kan kita harus membuat klien trans tapi tanpa deep sleep. Nah, sehingga kita butuh metode trans elicitation itu pada tahapan awal. Contoh seperti ini. Bu Vivi, sekarang kan sudah malam ya. Tentunya Ibu seharian sudah sangat lelah sekali. Boleh Bu tahu seperti apa motivasi rasa yang Ibu saat ini miliki untuk belajar? Semangat ingin tahu, Pak. Oke. Nah, kata-kata saya tadi yang pertama adalah Ibu sekarang kan sudah malam. Ini kan akhirnya Ibu menjawab apa? Iya. Semangat. Iya kan, benar. Iya, karena saya sedang melakukan tadi matching supaya Ibu menjawab iya. Gitu. Dan situasinya memang malam. Kalau saya nggak mungkin mengatakan, Ibu sekarang kan sudah pagi ya Bu. Nah, itu kan berbeda. Bu sekarang kan udah malam. Terus saya yang kedua, tentunya Ibu sudah sangat lelah seharian, Ibu sudah bekerja dan banyak aktivitas. Kira-kira benar nggak saya ngomong seharian tentunya sudah lelah? Benar. Benar Bu, karena semua orang nggak mungkin berdiam diri. Yeah. Pasti beraktivitas apapun itu. Nah, saya melakukan passing yang kedua atau matching yang kedua. Ya, dengan saya mengatakan hal yang sangat mungkin Ibu akan lakukan dan akan dijawab iya. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya saya lakukan trans elicitation. Ibu kiranya motivasi semangat untuk Ibu belajar itu seperti apa? Nah, ini ada kalimat trans elicitation, menggali trans. Kenapa? Karena dengan saya bertanya, Ibu akan search ke dalam. Mencari ke dalam. Semangatnya kayak apa ya? Semangat saya ya. Baru Ibu ngomong, wah saya sangat semangat. Itu awalnya dari dalam. Dari trans. Nah, sehingga yang Ibu lakukan dengan tes sugestivitas seperti ini kan trans juga. Ya. Tapi dengan Ibu bertanya, saya bertanya seperti tadi, Ibu boleh tahu semangat dan motivasi seperti apa yang Ibu miliki saat ini untuk belajar. Itu sudah trans elicitation. Sudah ke dalam, trans, nyari, baru Ibu menjawab. Nah, jawaban Ibu itu nanti berpengaruh pada penilaian kita. Ini orang udah trans belum? Gitu Bu. Kalau Ibu kan tadi ngukurnya kalau tangannya jatuh berarti dia trans. Kalau dia pelan-pelan berarti belum. Nah, kalau di sini ketika Ibu menjawab, wah saya sangat ini Pak, saya sangat senang banget Pak, saya bisa belajar, saya ini Mas. Dia menceritakan semua gitu ya. Dia sudah melakukan tadi, dia sudah dalam kondisi trans. Tanpa dia sadari dia sudah trans. Dan ketika sudah kita lakukan matching ya, passing tadi ya dengan ditambahkan dengan trans elicitation ya, sehingga dia sudah berada pada kondisi hipnosa. Apalagi Ibu bisa bertanya lebih lama lagi pada saat wawancara itu. Mbak biasanya aktivitasnya apa sehari-hari? Oh, saya biasanya kerjanya di sini Bu. Wah, menarik dong. Boleh diceritakan apa yang Mbak biasanya lakukan setiap hari? Saat dia bercerita itu
menimbulkan apa? Menimbulkan trends, Bu. Dia masuk ke bawah sadarnya, dia menceritakan apa ya dia alami. Dan pada saat itu terjadi rapport building atau belum? Kira-kira. Terjadi akrab apa enggak? Jadi. Iya, akrab. Makanya tujuannya pacing adalah bagaimana kita terkoneksi dengan klien, ya, connect. Setelah connect, klien dibuat trends. Itu dua hal penting. Yang pertama, sebelum melakukan terapi. Ini. Nah, ini. Oke, ini Bu. Connectedness. Connectedness ya. Kalau tadi yang di depan ini connectedness dan trans elicitation. Nah, ini connectedness. Nah, terus setelah itu client center, fokus pada klien. Accept, utilize. Accept, utilize. Pada saat Ibu bisa mengaccept, menerima, dan menghargai klien, Ibu sudah fokus pada klien. Jadi kurangi tadi penolakan, terus kita lebih accept dulu ya, diterima dulu sebelum kita memberikan terapi atau leading. Contohnya gini, ada klien cerita ke ibu, ibu saya punya masalahnya ini, dia cerita banyak, terus ibu langsung jawab, nggak boleh kayak gitu, kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ini tadi tidak adanya utilisasi, tidak adanya tahapan ini, accept, terima, dan hargai, itu tidak ada. Tapi langsung ibu lakukan leading. Meskipun itu tidak salah, tetapi nggak semua orang yang tidak semua orang yang apa namanya yang dilakukan leading secara langsung itu langsung bisa nerima. Tidak semua orang, Bu. Seperti itu. Nah, lalu harusnya bagaimana? Pada saat ada orang mengeluh dan keluhannya tidak sesuai, maka kita lakukan accept dulu, kita terima. Baik, saya mengerti. Ya, saya tahu benar apa yang kamu sedang alami. Benar, saya bisa menghargai apa yang kamu alami saat ini. Saya salut pada kamu. Kamu hebat, bisa bertahan. Kamu luar biasa. Kamu benar-benar bisa menjalani masa-masa ini di saat-saat sekarang. Nah, itu accept, terima, dan hargai. Terus yang berikutnya adalah utilize, memanfaatkan dan mengelola. Utilize. Nah, pada saat dia merasakan lemah, kita mengatakan kelemahan seseorang apakah artinya orang itu tidak mampu untuk berubah. Nah, jadi gunakan apa yang dia pikirkan dan kita up, kita naikkan. Seperti itu. Bu, saya izin sebentar ya, Bu. Ya, ada yang penting sebentar. Iya, Pak.
Kak, oh tak, jaga lah ya, aku masih belajar kau. Mana orang tua tuh? Kak, oh ya. Selesai ya lampu kamu. Selesai lampu. Halo Bu Vivi, sudah? Cek Ibu. Siap Bu. Bu Vivi. Ya Pak. Ya, ya sudah. Siap. Oke. Ini ada saya biarin dari tadi kok telepon terus, jadi saya angkat. Ternyata ada persoalan juga di rumah sakit biasa. Iya. Baik, tadi lanjut tentang, nah ini, nah ini Bu. Easy. Jadi connectedness dan trans-elicitation. Terus masuknya ke sini. Nah, client center, accept and utilize. Jadi utilize itu seperti ini. Ketika ada orang, Ibu, saya itu yakin bahwa saya itu sakit dan saya nggak bisa berubah, saya nggak bisa sembuh dan saya benar-benar saat ini kondisinya lemah, saya yakin ini kayaknya nggak mungkin sembuh. Nah, bagaimana cara mengutilisasinya, mengutilize-nya? Kayak gini, Ibu, saya tahu Ibu bisa mengerti tentang diri Ibu. Ibu pun tahu akan sakitnya Ibu. Dan Ibu juga bisa mengerti seperti apa saat ini kondisi Ibu. Nah ini utilisasi, menggunakan apa yang sedang dia alami, terus kita lakukan leading, kita naikkan. Nah, Ibu, saya mengerti, Ibu yang paling mengerti tentang kondisinya Ibu. Ibu sekarang merasakan lemah dan Ibu tahu Ibu bisa memprediksi bahwa Ibu tidak bisa sembuh. Namun, apakah Ibu tidak percaya akan kuasa Allah? Nah, ini diubah. Tapi tidak langsung diubah. Tidak langsung kita ngomong, wah berarti Ibu nggak percaya sama kuasa Allah. Nah, bedanya di situ. Ketika utilize itu, kita memanfaatkan kondisi yang ada, yang sedang dia alami, yang sedang dia rasakan. Setelah itu kita lakukan leading. Ini sebetulnya terkait juga dengan pacing yang tadi saya ceritakan. Diiyakan dulu gitu. Kuncinya kan diiyakan dulu. Jadi klien mengeluh apapun diiyakan dulu. Sehingga ketika dia sudah diiyakan, dia sudah terpenuhi kebutuhan
akan rasa tidak percayanya, akan rasa emosionalnya, akan penolakannya, itu dia bisa terpenuhi dulu, diiyakan dulu. Contohnya kalau ke anak-anak ya Bu, nah ya beli mainan, Bu beli mainan, iya beli mainan, boleh, gitu, mereda dulu kan. Tapi ibu akan belikan kalau nanti misalnya kamu juara 1, ibu akan belikan. Kalau ibu punya rezeki lebih, kamu doain ya, ibu bisa punya rezeki lebih. Itu teknik kedua misalnya. Terus yang lain misalnya, boleh nanti dibeliin, tapi belajarnya yang semakin rajin, semakin semangat. Jadi mengutilisasi itu mengiyakan dulu, dan kita punya outcome, kita punya target apa yang bisa kita ambil dari situasi itu. Atau misalnya kita nggak boleh, misalnya ya, wah kok aku beliin ini, beliin game online. Iya, baik, ibu ngerti apa yang kamu inginkan. Iyanya bukan iya mengizinkan, tapi iya, ibu tahu, ibu mengerti apa yang kamu inginkan. Tapi Mas, tapi Mbak, Mas, apakah belum punya gambaran ke depannya akan seperti apa? Belum punya gambaran nantinya prestasi apa yang ingin diraih, ingin jadi seperti apa? Apakah dengan Mas itu beli game akan bisa mencapai prestasinya? Apakah game itu nanti akan menunjang pada prestasi yang Mas ingin capai dan ingin mencapai cita-citanya Mas? Nah, jadi ada proses penerimaan, penghargaan, utilisasi, dan leading. Gitu. Bedanya di situ ya Bu, komunikasinya akan sangat terlihat di passing and leading-nya. Jadi ini kita masih bahas passing and leading. Ini kita masih bahas passing dulu. Masih di area passing. Karena nanti leading-nya itu bagian dari terapi. Jadi passing ini ibarat orang sedang membuka filter. Kalau dalam hipnosis biasa, ibu sedang melakukan induction. Ibu sedang melakukan deepening. Ya, mulai dari pre-induction sampai dengan deepening itu ibu dilakukan dengan cara facing. Digantikan dengan facing. Sehingga bisa jadi ibu ngobrolnya lama banget, isinya facing terus. Gitu. Makanya namanya conversational hypnosis. Hipnosis dengan ngobrol. Kenapa? Karena dengan dilakukannya pacing, filter pikiran akan lebih bisa menerima. Kenapa? Karena dia merasa diterima oleh terapisnya, merasa diakui oleh terapisnya, merasa dihargai oleh terapisnya. Pada akhirnya dia bisa menerima apa yang dilakukan leading oleh terapisnya. Nah ini Bu, pacing. Accept, appreciate, agree, acknowledge. Kalau accept itu menerima, diterima dulu. Terus yang kedua penghargaan, diberikan satu penghargaan. Saya salut sama kamu. Kamu benar-benar semangat untuk main game. Ibu setuju kamu beli game itu. Ini kan agreement ya. Disetujui dulu gitu. Dan diakui, dan dengan kamu bermain game artinya kamu punya kemampuan untuk berpikir lebih cepat, bereaksi lebih hebat dari orang-orang, dari anak-anak lainnya. Namun ibu pengen melihat apakah hanya dengan cara bermain game kamu bisa menunjukkan potensi kamu. Apakah game itu nanti akan mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Apakah dengan game akan meningkatkan prestasi belajarmu? Apakah dengan game itu akan bisa mencapai cita-cita kamu? Nah, itu dibalik kan, mulai dibalik. Mulai dilakukan framing namanya. Nanti framing itu bagian dari leading. Tapi menerima dulu itu hal yang penting untuk membuka filter. Seperti itu. Nah, ini trans elicitation. Kalau tadi yang saya ceritakan saat kita sudah melakukan pacing,
Ya, terus kita lakukan trance elicitation. Difokuskan. Tadi dengan apa? Dengan pertanyaan. Atau difokuskan dengan cerita, metafor. Sehingga klien yang kita ajak ngobrol, dia trance. Dia trance. Dan dia ciri-ciri trance, Bu Vivi sudah bisa mengenal ciri-ciri trance? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau ciri-ciri trance dalam hipnosis konvensional itu kan terlihat ya, tutup mata, rileks, wajahnya lebih kendor ya, santai itu ya. Kayaknya auranya sudah redup. Itu kan ciri-ciri trance pada saat konvensional hipnosis. Nah, kalau ciri-ciri trance dengan konversasional, dengan ngobrol, itu biasanya seperti apa? Mungkin sama Pak ya, nggak jauh beda dengan konvensional. Iya, bedanya kan nggak nutup mata. Iya, bedanya tidak untuk Pak. Tapi fokus, auranya juga lebih terfokus pada satu apa yang sedang dibicarakan. Terus matanya, pandangannya satu arah. Terus apa lagi? Serius gitu ya. Itu juga bagian dari trance. Atau juga ada yang ketawa, bahagia, itu juga bagian dari trance. Karena trance itu bukan hanya kondisi serius, tapi juga kondisi tertawa, emosional ya, emosional. Pada saat dia bahagia juga dia dalam kondisi trance. Kondisi situasi yang lucu juga itu juga trance. Atau situasi sedih juga trance. Sehingga situasi emosional yang muncul pada saat itu adalah kondisi trance. Pada saat ada klien kita ajak ngobrol, diwawancara ternyata dia menangis, itu sudah dilakukan trance elicitation. Jadi ibu sudah melakukan trance elicitation. Nah, artinya apa? Kondisi itu adalah kondisi hipnosa, kondisi trance, kondisi alfa theta. Makanya kondisi alfa theta itu tidak hanya tutup mata, lebih luas dari itu. Tidak sekedar menutup mata dan hanya rileks saja, tidak. Bahkan pada saat seorang anak sedang bermain-main bonekanya, dia ngobrol sendiri dengan bonekanya, itu juga kondisi trance. Nah, sehingga menterapi anak itu tidak usah dibikin tidur. Terapi anak tidak usah dibikin suruh tutup mata, rileks, nggak usah. Langsung ajak ngobrol aja pada saat dia sedang mainan. Untuk saat dia sedang bermain, kita duduk sebelahnya, kita berikan afirmasi. Tanpa harus menyadarkan dia, tanpa harus memanggil namanya, tidak perlu. Karena kondisi alfa tetanya sedang aktif saat dia sedang bermain game, saat dia sedang bermain boneka, bermain mobil-mobilan, itu sedang aktif ya. Justru kadang-kadang orang tua malah, Mas ini tak bilangin, itu malah jadinya malah tidak trans. Gitu. Sini, tak hipnosis tidur, malah nggak trans. Gitu. Biarin aja dia main sambil kita ngomong. Atau pada saat tidur, sebelum tidur, kita dongengin. Dongengnya yang di dalamnya ada sugesti positif. Itu juga bagian dari trans. Sehingga konsep trans ini kalau diperluas lagi, jadi seorang hipnoterapis itu bisa menterapi pada berbagai area. Tidak hanya menterapi itu hanya duduk di kursi terapi, terus pasien dibuat rileks, tidak hanya itu. Bahkan pada saat seorang anak lagi nangis pun bisa kita terapi, karena kondisi nangis, kondisi trans. Nah, dari mana saya mengatakan kondisi itu kondisi trans? Kondisi trans adalah kondisi imajinatif, subkonsius, bawah sadar. Berarti pada saat ada kondisi emosional yang sedang terakses, berarti dia dalam kondisi bawah sadar. Dia sedang trans. Ibu lahir tahun berapa? 80, Pak. Hari apa lahirnya? Senin. Ibunya namanya siapa? Ibu Armilawati. Tanggal lahir ibu tanggal berapa? Lupa saya. Masih ingat wajahnya ibu seperti apa?
Ingatlah, Wajahnya ayah seperti apa? ingat. Oke, perbedaannya bersamanya apa dengan ayah sama ibu? Masih ingat gambarannya? Oke, itu sudah trends. Ya, ibu bisa merasakan trends kayak apa? Ya. Nah, itu sudah trends. Pada saat salah satunya, saat klien sudah confused, itu juga trends, Bu. Sudah bingung, ditanya bingung kan, nyari tanggalnya, nyari harinya, nyari kayak apa wajahnya, terus nyari jawaban dari setiap pertanyaan, itu juga sudah trends. Membingungkan, Pak ya. Ya, karena sebetulnya bukan bingungnya, tapi kondisi trends adalah kondisi ketika kita sedang searching, sedang mencari informasi, tapi nggak ketemu-ketemu, jadinya trends. Gitu. Contoh gini, Ibu dijawab ya pertanyaan saya dengan cepat ya. 4 kali 4, 16. 8 kali 8. Udah, itu trends kayak gitu. Jadi cara bikin trends itu gampang. Tidak harus pakai tutup mata. Nah, pada saat saya bertanya, Ibu, 2 kali 2, 4, 1 kali 3, 3, 4 kali 5, 20. 7 kali 8. Ibu luar biasa, Ibu hebat dan keren sekali. Udah, hipnosis. Tidur dia ya. Gak usah tidur, dia udah trends, kita kasih suggestion. Luar biasa. Gitu. Itu sama aja gini Bu, kita buka-buka bawah sadar, terus dimasukin pesan. Pesannya apa tadi? Ibu luar biasa, ibu keren, ibu hebat. Nah itu suggestion. Nah, jadi cara menghipnosisnya ibu nggak usah pakai tutup mata nanti. Itu sebagai formalitas aja. Karena kalau pasien nggak disuruh hipnosis pakai konvensional, kayaknya belum terasa dihipnosis. Iya. Jadi tetap dilakukan, tapi sebelum melakukan konvensional hipnosis, ibu lakukan trance in dulu. Dibuat trance dulu, suggestion dulu gitu. Sehingga sebetulnya Pak, gimana Pak cara ini apa itu melakukan terapi pada pasien yang ini Pak, apa itu sakit ayam Pak, epilepsi itu gimana Pak caranya Pak? okay. Katanya kan Pak, kalau di konvensional Pak epilepsi tidak bisa kita terapi Pak. Iya ya. Kan gini, sebetulnya epilepsi itu gangguannya di mana? Kalau gangguannya karena ada kerusakan otak, misalnya karena ada kerusakan organ, sehingga menimbulkan tadi gangguan kelistrikan organ otak, gitu ya. Berarti kalau sudah organik, berarti sudah bukan bagian kita. Ya. Gitu Bu. Tapi ini maksudnya Pak, bukan ngobati epilepsinya Pak ya, kita mau menanamkan rasa nyaman, rasa tenang Pak ya. Misalnya dia tuh kayaknya punya dendam misalnya dengan orang tuanya itu Pak, trauma jadinya Pak ya. Berarti bukan epilepsinya, berarti traumanya. Iya, traumanya Pak. Traumanya. Ya nanti. Nah, tapi saya pernah nerapi pasien epilepsi Bu. Bisa jadi itu epilepsi yang tadi hanya gangguan gelombang saja. Ya. Mungkin tidak ada gangguan kerusakan organ, sehingga hasilnya bagus. Kalau kerusakan organ itu gimana itu Pak? Kalau kerusakan organ kan mungkin ada stroke atau ada kelainan di otak yang menimbulkan gelombangnya berubah. Nah, kan faktornya banyak ya kalau epilepsi itu. Nah, tapi kalau epilepsi yang karena gelombang otaknya saja, ya tidak secara hasil pemeriksaan scanningnya bagus, pemeriksaan penunjang lainnya bagus, normal organnya, tapi kok EEG-nya ada gangguan, nah, itu bisa jadi dengan hipnoterapi, direlaksasi saja, saja. Saya tuh punya sepupu Pak, yang punya epilepsi itu Pak. Nah tapi kayaknya kalau dari cerita saya dari pengalaman sendiri Pak ya ngelihat cara dia tuh kayaknya dia tuh ada konflik batin sama orang tuanya dengan saudaranya, itu yang buat dia tidak nyaman gitu Pak, yang sering mengganggu. Oke, kalau gini, kalau cara yang paling mudah adalah dengan awareness terapi.
ya kan, terapi menyadarkan diri atau forgiveness terapi menyadarkan diri. Nah, kalau mau menggunakan apa konvensional, dilakukan hipnosis, terus setelah itu diberikan sugesti untuk menerima persoalan yang ada. Tapi kalau mau menggunakan hipnosis modern, bisa gunakan tapping. Tappingnya tadi untuk forgiveness ya, untuk menerima, untuk memaafkan. Saya maafkan, ya, saya maafkan. Nanti pas teknik nanti kita gunakan objek imagery. Jadi contohnya gini, ya, Ibu belum lihat YouTube yang ini ya, yang terapi yang ditepuk-tepuk, ini. Misalnya gini, ada orang punya emosi di sini ganjel gitu ya, ada emosi ganjel. Kayak tadi misalnya kasusnya saudara Ibu emosinya ganjel di sini. Kita tanya dulu, kamu pada saat kan dia sadar ya, bisa ngobrol ya. Kamu apa yang kamu pikirkan? Kamu nggak usah ngomong ke saya, barangkali itu sebuah rahasia. Tapi kamu rasakan di seluruh tubuhmu ini, mana bagian yang terasa paling dirasa mengganggu dalam aktivitas kamu. Nah, nanti dia akan menjawab, sini rasanya nggak enak. Oke, berarti ada satu lokasi yang harus dikelirkan. Kalau dia jawabnya di sini bebannya berat, di sini pundaknya rasanya saya memikul beban yang sangat berat. Atau dia cukup ngomong, saya itu sebetulnya karena saya merasakan beban hidup yang saya tanggung itu berat. Kalau kamu rasakan di tubuhmu, bagian mana yang kamu rasakan berat akan beban yang kamu tanggung itu? Ya saya merasa kepala saya rasanya berat sekali. Nah, berarti di area kepala yang nanti akan dikelirkan. Nah, terapinya dengan cara apa? Kalau tadi dengan objek imagery, kita pegang saja di kepalanya, pakai mesmerism juga bisa. Atau disentuh aja juga bisa, disentuh aja. Sambil diberikan afirmasi positif. Diberikan suggestion. Atau ditepuk-tepuk di dada. Tepuk-tepuk. Atau nanti kita akan belajar submodality. Diambil, dikeluarkan, terus dibuang. Itu juga bisa. Nah, nanti itu tekniknya ada submodality nanti. Atau apa yang dia pikirkan, misalnya dia memikirkan masalah keluarganya. Kita akan elicit trans elicitation. Apa yang kamu pikirkan? Apakah ada satu memori kejadian yang bagi kamu itu sangat penting dan itu menyakitkan? Kalau ada, bolehkah kamu lihat kembali seperti apa gambarannya? Kalau sudah, baik, gambarannya itu yang kamu lihat saat ini, itu jumlah gambarnya banyak atau satu? Kalau dia ngomong banyak, apa yang kamu rasakan? Berat banget misalnya. Sekarang kamu jadikan gambarnya bergabung jadi satu. Langsung diubah. Itu namanya submodality mapping across atau submodality change. Nanti kita ada materinya di belakang pada saat teknik. Jadi itu bagian dari teknik. Cuman saya pesan ke Ibu, jangan menggunakan teknik dan murni teknik loh. Karena teknik itu hanya satu alat. Justru yang penting adalah ini, pondasinya. Mindset kita itu yang penting. Karena teknik itu hanya perwujudan dari alatnya, tapi mindsetnya seorang terapis itu ada di pondasinya, ada di inti materi yang kita ajari dari awal itu yang inti-intinya mindsetnya. Soalnya supaya tidak terjebak pada teknik. Banyak terapis, banyak praktisi belajar hipnosis malah terjebak pada teknik. Dia menggunakan teknik, tidak punya keilmuannya. Sehingga pada saat tekniknya gagal, mentok. Karena dia nggak bisa mengembangkan teknik itu. Contohnya tadi hipnosis ketok pakai ketok ini. Ternyata nggak efektif. Sebetulnya bukan tekniknya yang nggak efektif, tapi connection-nya, connectivities-nya
passing leadingnya itu nggak jadi. Karena selama saya menterapi, Bu, kegagalan itu ada pada saat kita tidak connect, tidak trust. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketidakberhasilan terapi itu ketika klien menolak untuk sembuh. Sebetulnya dia menolak, dia sudah nyaman dengan posisinya. Saya pernah menterapi dulu seorang PNS psikosomatis, itu sudah sekian kali terapi, sudah bagus, sudah sembuh. Terus setelah selesai, saya maintenance ya, dia pulang, saya beri jarak yang agak panjang sebulan terapi. Terus dia datang lagi dengan keluhan yang sama. Terus saya tanya, sebetulnya apa yang Ibu harapkan dari kondisi ini? Dan dia bertanya, saya sebetulnya bingung, Pak. Kalau saya sehat, nanti saya disuruh kerja lagi dan tugas saya banyak. Kalau saya sakit, saya nggak berdaya seperti ini. Saya harus di posisi mana? Sebetulnya dia kan nggak mau sehat. Saya pengennya pensiun dini, tapi ketika nanti pensiun dini, saya khawatir nggak punya kegiatan. Jadi sebetulnya dia itu sudah sehat, sudah bagus. Tinggal dia ngambil keputusan, saya harus berdaya lagi. Saya harus kerja lagi sebagai PNS, atau saya mau keluar dan saya mending ngurusin rumah. Itu tinggal ngambil keputusan itu aja. Tapi ketika dia dalam posisi tadi nggak mau sembuh, dia mendingan memilih sakit. Dengan sakit dia masih PNS, masih digaji full, kan gitu. Dan dia di rumah. Nah, itu salah satu intensi ya, niat seseorang untuk sembuh itu ada enggak sebetulnya. Makanya pada saat orang terapi itu harus kita yakinkan seberapa kuat Anda ingin sembuh. Seberapa yakin Anda bisa sembuh di tempat ini bersama saya karena Allah. Gitu. Saya punya klien satu kemarin insomnia, itu terapi 6 kali. Itu pada sesi kedua dia itu sudah bisa tidur. Jadi dia itu sudah dapat obat, dia itu udah nggak bisa tidur selama 6 bulan, ya, udah periksa ke psikiater, dapat obat-obat psikiater, tapi tetap nggak bisa tidur. Dia udah kemana-mana, ke paranormal, ke dukun, kemana-mana, udah keliling semuanya. Nah, akhirnya dia ketemu saya, diantar saudaranya di sini. Terus pada sesi kedua, dia bisa tidur, nyenyak. Terus, tapi dia masih minum obat. Nah, berikutnya saya bilang, Bu, ke dokter psikiaternya, sampaikan keluhan Ibu bahwa Ibu bisa tidur. Nanti obatnya akan dikurangi sama dokter. Benar, ke dokter obatnya dikurangi. Nah, pada saat ke dokter dikurangi, dia datang ke sini lagi. Pak, apakah nggak apa-apa kalau obatnya dikurangi? Nanti saya nggak bisa tidur lagi. Jadi, sebetulnya karena ada tadi, nggak mau move on, nggak mau berubah. Padahal dia sudah bisa tidur. Nah, pada sesi ke-6 kemarin, dia sudah minum obatnya, sehari minum, sehari tidak. Seperti itu. Nah, tapi saya bilang ini, Ibu kalau yakin obat itu kan hanya obat penenang saja. Obat buat ngayem-ngayemi. Kalau seandainya saya bisa ngasih permen ke Ibu, ya, dan itu diminum, mungkin Ibu juga tidur sama aja. Gitu. Karena sebetulnya pada saat sebelum terapi ke saya, dia sudah minum obat, tetap nggak bisa tidur. Nah, berarti kan obatnya sebetulnya nggak ngaruh dong kalau itu. Udah minum obat aja nggak bisa tidur. Nah, setelah terapi di sesi kedua, dia baru bisa tidur. Tapi obatnya masih diminum. Nah, saya suruh lepas obatnya, dia takut lepas obatnya. Nah, itu tadi sama aja orang di terapi pengen percaya diri, tapi disuruh maju ke panggung nggak mau. Nah, jadi kita nggak bisa tahu, nggak bisa mengevaluasi kapan sembuhnya gitu. Nah, artinya apa? Pasien juga punya peran. Peran untuk apa? Untuk beranjak sembuh. Gitu. Ketika pasien nggak mau beranjak sembuh ya sama aja kita terapi tapi pasiennya nggak mau move on, gagal move on, dia berada pada step itu. Jadi dia menggantungkan pada terapisnya secara penuh. Pokoknya Bu, saya sama Ibu punya mau diterapi terserah Ibu. Nggak bisa, karena sejatinya perubahan itu
dilakukan oleh dirinya pasien sendiri. Nah, kita sebagai seorang terapis kan kita hanya memberi suggestion, mengarahkan, ya, terus kita mendorong sehingga dia bisa bergerak lagi gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi seorang terapis bukan orang yang hebat yang mengubah seseorang, itu enggak, karena dia sendiri yang harus bisa berubah. Maka pada saat kita bisa ketemu kata kuncinya, ketemu prinsipnya, kita tidak akan gentar ngadepin kasus apapun. Dan kita tidak bermain teknik. Kenapa? Karena teknik itu hanya alat. Kalau alatnya hilang, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita punya ilmunya, seorang bengkel kehilangan alat, dia bisa cari alat lain untuk memperbaiki. Nah, itu yang perlu dipegang kuat di situ, Bu. Karena banyak terapis pada belajar hipnosis malah ngapalin teknik. Malah diperdalam tekniknya dan dia mencari teknik-teknik yang lain. Itu sama aja tadi, sama aja sama aja bengkel, dia tidak belajar ilmu bengkelnya, tapi dia cari alat-alatnya. Nah, pada saat alat-alatnya hilang atau dia nggak bisa melakukan sesuatu, akhirnya dia nggak bisa memperbaiki tanpa alat. Gitu. Jadi maksudnya itu Pak, satu orang misalnya ingin terapi tuh, jadi teknik yang kita pakai itu bermacam-macam kayak itu Pak. Ganti-ganti, betul. Jadi misalnya Pak kayak kasus itu tadi Pak, waktu kita terapi, kita pakai dulu tadi forgiveness Pak ya. Nanti ditambah kita pakai inner chill-nya Pak. Betul. Jadi bisa dengan inner chill, bisa dengan regresi, bisa dengan desensitization misalnya ya, atau dilakukan reedukasi. Bisa kayak jadi kita modifikasi sendiri, dimodifikasi. Ya kayak epilepsi itu Pak kan kayaknya Pak penyakit itu tidak dari bawaan lahir itu, biasanya mungkin terjadinya pas atau SMP itu Pak kan baru terjadi dia Pak kan tidak dari bayi sana Pak. Ya. Bisa saja gini, Ibu terapi dulu, nanti lihat seperti apa progresnya. Karena kalau mau diperiksa scanning, PET scan, CT scan kan lumayan mahal ya biayanya. Dia kalau kasus saudara saya itu Pak, karena udah dari SMP kayaknya Pak ya, seingat saya. Nah sekarang anak-anaknya udah gede itu Pak, udah, tapi dia tuh selalu pingsan terus itu Pak. Coba Ibu lakukan forgiveness terapi aja. Kalau memang akarnya Ibu duga dari persoalan orang tua, Ibu forgiveness aja. Orang tuanya masih ada? Ada Pak, orang tua masih ada. Masih ada. Berarti masih bisa. Kalau orang tuanya udah nggak ada, kita hadirkan. Dihadirkan secara virtual, nanti dia disuruh minta maaf. Nah, kata kuncinya tadi di situ. Kuncinya adalah dia sudah siap nggak untuk memaafkan. Nah, di situ. Kalau dia masih berat memaafkan, maka tadi dia ibarat orang pengen sembuh tapi dia nggak mau beranjak. Nah, tanyakan keuntungannya dan kerugiannya. Jika seandainya kamu memaafkan, keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Jika kamu tidak memaafkan, keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Biarkan dia jawab sendiri. Jangan diedukasi oleh kita, tapi biarkan dia menjawab sendiri. Nah, jika seandainya nih, dia punya masalah dengan orang tuanya, dia tidak memaafkan orang tuanya, terus apa yang kamu dapatkan dari hal itu? Pada intinya dia akan menjawab kepuasan. Saya merasa menang. Lalu kalau kamu menang dari orang tuamu, apakah rasa itu bisa menyembuhkan diri kamu? Gitu, Bu. Biar dia jawab sendiri. Karena kata kuncinya adalah ikhlas, mengikhlaskan rasa sakitnya. Atau ketika ikhlas, maka dia akan lepas. Sama aja orang putus cinta. Kenapa orang sakit hati? Karena dia cinta. Coba kalau nggak ada cinta, ada sakit hati nggak? Nggak ada ya, Bu? Iya, Pak. Nggak ada. Jadi kenapa ketika Ibu pernah terapi nggak? Pernah terapi putus cinta nggak? Belum, Pak.
Nah, itu gampang terapinya. Ibu, Yang mana, Pak? ibu kurangi kadar cintanya. Jadi putus cinta itu jangan disugesti kamu nanti akan cari lagi. Jangan. Berarti dia masih jatuh cinta. Maka ketika orang putus cinta, kurangi volume cintanya. Jadi kembalikan ke masa sebelum kenal dengan orang itu. Kan kalau dia nggak cinta jadi nggak sakit hati. Jadi dikurangi, Pak ya. Baru disugesti, Pak ya. Iya, jadi gini. Enggak, kalau sudah dikurangi cintanya pada orang itu, maka nggak usah disugesti juga ada sembuh sendiri. Karena udah nggak ada cinta. Ya sama aja gini, ibu melihat orang lain, ibu nggak kenal, terus dia sama wanita lain, ya nggak apa-apa kan, nggak ada masalah gitu ya. Mau itu kan orang lain gitu. Karena kita nggak ada apa kontak dengan orang itu, nggak ada rasa dengan orang itu. Jadi terserah seperti itu. Bisa pakai teknik yang leverage, yang seperti ini tadi. Ini cintanya 100%, ini cintanya 0. Nanti diturunkan. Diturunkan. Jadi teknik new skill training itu kan teknik tes sugestivitas. Ya. Kalau di NLP ada namanya leverage test. Leverage itu bisa buat menterapi juga. Saya di YouTube saya ada itu untuk menterapi apa ya kemarin ya. Saya bikin itu buat menterapi rokok. Makanya ini. Itu juga bisa. Jadi pertama rasa ingin merokoknya itu kalau di sini 0, di sini 100, itu rasa merokoknya di angka berapa? Kalau di angka 80, oke. Rasanya gimana? Enak banget pengen merokok rasanya. Sekarang dinaikkan jadi 100 gimana? Wah, tambah pengen merokok, Pak, gitu ya. Turunkan 70, rasanya gimana? Biasa, Pak. Jadikan 50, gimana? Oh, hambar ya, Pak. Jadikan 40. Gimana? Jadikan 30, jadikan 0. Rasanya gimana? Malah nggak enak rasanya, Pak. Rasanya malas merokok. Udah, sekarang segitu cukup enggak? Katanya kan berhenti. Cukup, Pak, saya mau berhenti hari ini. Oke, cukup bukan? Selesai. Nggak usah pakai sugesti, nggak usah lama. Jadi pakainya leverage test. Gitu. Kalau yang buat ngurangi makan juga pakainya ini ya kemarin ya, spinning namanya. Itu juga bisa. Ini yang penting kan prinsipnya kan connectedness. Jadi gerakan tangan ini sama rasa ingin merokok itu harus connect. Sama aja dengan ini. Putaran ini itu sangat connect. Connect nggak ini dengan rasa lapar? Coba diputar kayak gini. Kalau kayak gini tambah lapar, berarti ini akan tadi meningkatkan nafsu makan kan? Kalau diputar balik kayak gini tambah kenyang, berarti akan mengurangi nafsu makan. Nah, itu spinning terapi. Jadi kalau di NLP banyak banget terapi-terapi yang hanya kayak mainan-mainan gitu. Bercanda gitu ya. Terus kita bisa menterapi. Jadi nggak serius-serius terapinya. Tapi kalau untuk terapi klien, saya tetap di ruang terapi. Karena kan profit ya. Profit. Kecuali terapi teman sendiri di luar, itu saya ngobrol biasa aja. Oke, itu Bu. Ini hari ini pacing Ibu bisa pahami dulu. Pacing. Pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang leading. Leading. Karena leading inilah yang namanya terapinya. Jadi leading itu terapinya. Ini trends ya tadi ya. Nah, ini trends. Ini tadi Bu, ciri-ciri trends nih tadi udah. Nah, bentar, ini ada anchor. Oh, ini leadingnya. Ini berarti belum ya. Berarti chunking belum ya? Belum, Pak. Chunking. Oh, ya, nanti kita chunking dulu nanti. Chunking sama hypnotic communication, anchor. Analog marking, baru leading. Nah, leading itu adalah terapinya. Jadi kalau Ibu biasanya di hipnosis itu kan ada pre-induction, induction, deepening, suggestion gitu ya. Nah, kalau leading ini masuk ke suggestion-nya, mengarahkannya.
Tapi mulai dari pre-induction sampai dengan deepening sebetulnya kalau di NLHP ini adalah tadi pacing, matching, mirroring, ya, connectedness. Itu di situ ada pacing di situ. Karena prinsipnya hanya dua, pacing sama leading gitu. Pacing itu menyamakan, leading itu menterapi, mengarahkan. Sehingga teknik leading itu adalah teknik terapi. Yang pertama direct suggestion, changing belief. Tadi ya changing belief nanti akan ada tekniknya. Ada teknik metafor, reframing, object imagery, anchor atau collapsing anchor, ada parts terapi dan lainnya. Nanti kita satu-satu akan pelajari tekniknya. Juga ditambah ini ada circle of excellence. Ini tambahan Ibu. Terus sub modality ini tambahan. Sebetulnya di materi NLHT nggak ada, tapi di NLP ini adanya. Ini kan Ibu pengen ditambahi. Kita tambahi. Ibu. Nah ini ada apa? Teknik-tekniknya. Terus belief, struktur beliefnya harus kita dapat dulu. Karena kalau kita menterapi orang, tapi hanya permukaannya saja, hanya dikasih sugesti saja, itu tidak bisa mengubah belief. Makanya ada belief. Contohnya gini, Ibu yang sering pernah diterapi apa? Merokok pernah? Merokok? Belum, Pak. Kayaknya ada programnya itu di puskesmas. Stop smoking. Ya, tapi pasiennya belum ada yang mau diterapi, Pak. Sudah dibuka. Nggak ada yang mau diterapi ya? Ya. Nah, itu nanti kalau ada yang mau diterapi, kita harus gali belief-nya dulu. Kalau di YouTube saya itu ada belief-nya harus dicari dulu. Apa yang membuat Anda ingin berhenti? Mengapa harus berhenti? Dan apa maknanya? Apa yang mau Anda dapatkan setelah Anda berhenti nanti? Nah, itu hal-hal itu akan menjadi penguat dari perubahan. Oke, kita masih bicara sebelum leading ya, Bu. Berarti kita masih di sini. Nah, kita masih di trends. Tadi udah pacing, accept, acknowledge, ini trends. Sudah. Terus trends elicitation. Reality, aktual, dan visualisasi. Ini tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. 4 kali 4 berapa? 5 kali 5. Nah, itu apa? Reality ya. Reality. Pakai hitungan. Terus aktual. Atau pakai suruh narik nafas, suruh merasakan detak jantung. Itu juga reality. Itu juga membuat trends. Coba Mas, Ibu bisa rasakan setiap kali Ibu mengedipkan mata, rasanya seperti apa? Itu juga reality. Itu membuat orang trends. Terus berdoa, nyuruh klien berdoa, Bu, sebelum terapi silakan berdoa dulu, minta sama Allah apa yang Ibu inginkan, silakan. Itu juga trends. Atau visualisasi, disuruh membayangkan apa, ditanya apa, disuruh menceritakan apa, pengalaman apa, itu juga trends elicitation. Jadi cara membuat orang trends itu gampang banget, Bu. Kalau di hipnosis itu biasanya kita setengah mati membuat orang trends, gitu ya. Kalau di sini hanya buat mainan trends itu. Diajak ngobrol aja udah trends. Jadi kalau di hipnosis kan kita harus tes sugestivitas, terus sampai nanti lengket bener gitu ya, atau sampai ininya lemas, itu kan sebetulnya tujuannya bikin orang trends. Tapi ada orang-orang yang justru dengan dilakukan itu dia malah tambah terjaga, malah nggak trends, malah terjaga. Karena dia waspada statusnya, nggak mau masuk kondisi hipnosis. Ya gitu. Oke Bu. Nah, ciri-ciri trends nih pada saat diajak ngobrol, tadi tubuhnya rileks, matanya berfokus, ya, kedua matanya melambat, kadang nangis, atau wajahnya rileks, nafasnya pelan, atau juga nafasnya cepat juga bisa, karena dia trends ketakutan juga nafasnya cepat. Pola gerak matanya mulai melambat, itu ciri-ciri orang trends.
Oke. Ini ciri-ciri secara umum aja. Tapi kalau kita cermati orang tren sebetulnya ya seperti orang lamun. Orang lamun juga udah trends. Orang nangis juga sudah trends. Orang marah juga trends. Orang bahagia juga trends. Berarti Pak, kalau anak lagi nangis tuh boleh Pak ya masuk sugestinya? Karena lagi Iya. Sugesti positif tapi Bu. iya, Iya. sugesti. Kalau anak lagi nangis, kasih sugesti. Sugesti yang positif, hati-hati ya. Jangan gunakan kata, misalnya, kamu jangan nakal, itu jangan sampai pakai itu. Itu berarti kan kata-kata terakhir yang diucapkan itu yang akan masuk jadi program. Jadi gunakan bahasa positif. Bukan bukan berarti kata tidak nggak boleh, tapi pada saat kita mau memprogram itu gunakan kalimat yang mau ditanam. Itu prinsipnya. Gunakan kalimat yang mau ditanam. Kalau pengen nggak males ya ngomongnya rajin. Kalau pengen semangat ya ngomong semangat, jangan ngomong tidak malas. Tapi Pak, begitu kita ngomong misalnya, ayo rajin, kakak rajin, tapi dia tidak, aku tidak mau. Tampil nangis dan jawab, itu gimana itu Pak? Nggak mau nggak apa-apa, tetap rajin. Gitu loh. Itu utilisasi namanya. Nggak mau nggak apa-apa, ibu suka kamu rajin. Nggak mau nggak apa-apa, malah cakep dong, tambah rajin. Jadi passing leading gitu. Leadingnya adalah rajin, tapi passingnya nggak mau nggak apa-apa, kamu rajin kan? Nggak mau saya mau ini mau nggak apa-apa, ibu suka karena kamu makin rajin, nah gitu ya. Jadi ada pembelokan dengan kata tapi, gitu. Itu namanya utilisasi. Nah, ini buat besok Bu, cangking ya Bu, biar tidak nyampur. Biar tidak nyampur. Baik, Bu Vivi, untuk hari ini cukup di sini. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut hari apa nanti saya kabari lagi. Terus untuk pengalaman Ibu dalam minggu ini sudah melakukan terapi apa aja Bu? Nggak apa, paling itu tuh lama plasenta. Udah berhasil itu? Udah berhasil? Berhasil Pak. Pakainya apa? Sugesti? Pakainya ya sugesti Pak. Membayangkan Pak, tapi tetap masih dalam kondisi tidur. Bayangkan gimana bentuk temuni, itu Pak kan. Dia bisa merasakan pergerakan plasentanya terus menaik kayak gitu Pak. Oke. Ada yang dirasakannya nyeri. Oke, berarti masih menggunakan konvensional ya, belum menggunakan suruh nutup mata aja diajak ngobrol belum ya? Iya, belum. Masih belum yakin ya. Gitu. Baik Bu, itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Ibu bisa putar lagi nanti, bisa pelajari lagi biar semakin meresap ya. Karena materi awal-awal ini adalah fondasi biar mindsetnya Ibu makin luas, makin mendalam tentang hipnosis itu. Walaupun nanti mau menggunakan teknik hipnosis biasa nggak apa-apa. Itu kan teknik. Tapi Pak memang sama master saya yang ngajarin di konvensional tuh kayaknya dia juga mengajar itu bukan konvensional aja Pak. Adalah yang terseludupnya itu NLP-nya. Kayaknya karena udah nyambung NLP ya ini NLP nih. Bukannya di konvensional toh Pak. Karena kalau hanya konvensional terlalu kering. Ya, terlalu kering dan banyak kendalanya nanti di pasien. Karena pasien kan bukan seperti robot ya, yang harus dengan teknik ini itu nggak bisa. Seperti itu. Baik, Bu Vivi, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan makin semangat belajarnya, dan bisa mulai teraplikasi dengan semakin baik. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.